Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK 2 Tegasari. Di sini saya CGP Angkatan 9 ingin menyampaikan hasil dari studi saya, yaitu tentang materi budaya positif. Dalam kegiatan ini saya sedikit akan berbagi ilmu apa yang sudah saya pelajari dalam suatu kegiatan CGP melalui berbagai misalnya rukol dan diskusi kelompok dan seterusnya. Di sini dalam kegiatan hari ini budaya positif ini adalah yang akan disampaikan dan ditanamkan kepada siswa nanti. Di sini akan saya sampaikan gambaran tentang budaya positif. Konsep yang saya sampaikan tentang budaya positif di sini adalah yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, dan yang kelima adalah keyakinan kelas. Baik, di sini adalah yang pertama disiplin positif. Disiplin itu sebagai guru yang baik, kita semua guru yang baik, maka kita harus mampu menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Budaya positif itu dapat diterapkan jika seseorang mampu menerapkan konsep-konsep penting dari disiplin positif. Itu meliputi posisi kontrol, motivasi perilaku, serta keyakinan kelas dalam pembelajaran, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi nanti dalam penyelesaian masalah kita semua diarahkan untuk menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Lanjut. Berikutnya, di sini disiplin positif itu apa atau sebenarnya? Kita sering mendengar istilah disiplin, siswa kita suruh disiplin, guru kita ajak disiplin. Di sini dapat diartikan disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, belajar itu juga terjadi di rumah antara orang tua dan anak. Selanjutnya, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selanjutnya, dengan disiplin, seseorang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu merupakan dasar dari atau fondasi dari suatu kesuksesan. Jadi mari kita semua mengajak rekan-rekan siswa untuk memulai dari sekarang bagaimana belajar disiplin positif. Peristiwa dampak positifnya yaitu pembelajaran yang dapat diambil adalah ilmu pengetahuan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak positif melatih saya untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memecahkan masalah. Jadi di sini perkembangan zaman ini adalah salah satu prinsip dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita harus update. Salah satu kegiatan CGP itu adalah yaitu untuk mengikuti perkembangan zaman. Adanya diklat, workshop itu adalah untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman dulu kita pakai HP dilarang, sekarang HP diperbolehkan. Kalau dulu main game dilarang, sekarang main game dilombakan. Mobile Legends itu saya nggak tahu, anak-anak sudah tahu, maka kita fasilitasi dengan berbagai perlombaan yang arahkan lebih positif.
Jadi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu adalah tujuannya adalah untuk menuntun anak-anak supaya pada hal-hal yang positif. Kalau zaman dulu kita mengibaratkan anak baru lahir itu seperti kertas putih. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, manusia lahir itu sudah ada programnya, sudah ada gambarnya, tapi masih buram. Nah, tinggal kita mau yang ditebalkan yang mana, yang positif atau yang negatif. Nah, itu tergantung guru, tergantung pengajarnya. Kalau kita banyak menebalkan hal yang positif, maka anak akan tumbuh dengan positif. Baik, positif. Baik. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dalam pembelajaran itu kita itu sepertinya seperti merawat tanaman. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merawat tanaman jagung. Sebaik apapun merek bibit jagung, kalau merawatnya asal-asalan pasti tumbuhnya tidak bisa normal. Nggak pernah diairi, nggak pernah disemprot, pasti agak bisa tumbuh normal. Begitu juga kita. Pupuk mahal. Nah, pupuk mahal, makanya digantikan pupuk organik sesuai kebutuhan. Jadi sama dengan kita. Kita kalau melihat anak-anak, meskipun SDM-nya dari SMP unggulan, kalau tapi kita tidak bisa merawat, tidak bisa mengarahkan, nggak bisa menuntun, maka nanti hasilnya ya kurang baik. Tuh. Lanjut. Ini adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK adalah Tegalsari. Nah, dalam kegiatan ini menyusun ekstra mana yang diminati siswa. Selanjutnya menentukan pelatih yang sesuai kompetensi. Untuk kegiatan selanjutnya menentukan jadwal. Memang saya bukan bagian kesiswaan, tapi sering diajak urun rembuk sama wakil kesiswaan. Jadi saya bukan wakil kesiswaan, tapi sering diajak urun rembuk. Jadi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Baik, lanjut. Dapat positif. Dapat melakukan komunikasi dan kolaborasi antar guru, siswa, dan pelatih. Nah, dengan adanya ekstra itu, meskipun saya bukan pembina ekstra, akhirnya mengenal beberapa pelatih ekstra karena ada sedikit komunikasi. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bakat siswa sehingga kita dapat mengoptimalkan untuk menjadi prestasi yang membanggakan. Perlu diketahui bahwa setiap anak kodratnya tidak sama. Tugas kita adalah mengaktifkan atau memaksimalkan bakat anak. Jadi setiap anak itu pasti nggak sama. Ini kembali mencontohkan pada saya. Saya waktu SMA itu ada dua kategori, yaitu ilmu eksak dan ilmu sosial. Saya nggak bisa menghafal, lemah penghafalan saya, ada pelajaran menghitung. Kalau saya terjang semua, saya pelajari semua, maka nggak ada hasilnya, karena kemampuan saya terbatas. Maka karena saya suka menghitung, maka saya utamakan adalah pelajaran menghitung, sehingga saya dapat mengikuti pelajaran menghitung. Meskipun hal itu sudah pelajaran waktu SMA mungkin sudah 20 tahun yang lalu, tapi kalau mengerjakan tentang gaya, tentang meskipun bidang saya sedikit ingat karena dulu saya memang fokus. Jadi dalam pembelajaran pada anak kita harus fokus pada kemampuan. Setiap anak mempunyai kemampuan tidak sama. Maka bagaimana cara kita untuk mengaktifkan bakat anak-anak. Jadi dalam mengajar kita tidak boleh menyamakan proses pembelajaran. Kita harus mengamati dulu. Memang perubahan itu nggak bisa terjadi secara spontan, tapi harus tahap demi tahap. Proses itu butuh waktu.
Jadi hasilnya yang kita lakukan sekarang tidak mungkin kita petik besok, tapi kita tunggu beberapa bulan lagi. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu kegiatan karya. Kegiatan ini merupakan wadah bagi siswa untuk menunjukkan hasil karyanya yang jelas dan mempunyai nilai ekonomis. Nah, ini kegiatan atau pameran yang dilakukan di SMK. Perencanaan dengan menentukan terlebih dulu karya masing-masing jurusan. Nah, jurusannya berbeda. Maka ini saya menyampaikan ke Bu Seli bahwa kalau di SMK itu antar jurusan mempunyai keahlian yang berbeda, sehingga yang ditampilkan itu juga berbeda. Sama-sama pelajaran IPAS, dalam mengajarkan antar jurusan juga tidak sama materinya, karena harus menyesuaikan dengan pelajaran yang dimiliki oleh anak. Jadi pelajaran normatif adaptif itu adalah mendukung pelajaran produktif. Baik, lanjut. Jadi dampak positif dari kegiatan itu yaitu mengenalkan karya siswa pada masyarakat umum dan sekolah lain. Jadi sering kita lakukan, dapat mengantarkan siswa untuk diminati perusahaan yang mencari pekerjaan. Ini diwadahi kalau di SMK adalah bursa kerja khusus atau BKK. Jadi sebenarnya perusahaan kalau mencari kerja itu adalah lebih mudah jika datang ke BKK. Ini juga meskipun saya nggak pegang BKK, tapi dulu pernah sedikit menangani BKK, jadi sedikit mengerti tentang apa yang dilakukan BKK. Karena perusahaan itu sejatinya kalau hanya merekrut karyawan hanya lewat tes, dia sadar. Karena apa? Ada anak yang pintar psikomotoriknya, tapi kognitifnya lemah. Saya juga pernah punya siswa, dia kalau di kelas itu ngantuk, sering tidur, tapi kalau praktek memperbaiki AC, cekatan. Dia juga juara LKS nasional, tapi pelajaran saya nggak bisa. Menghitung nggak bisa, tapi begitu disuruh mengerjakan, lancar. Jadi itu adalah diwadahi oleh BKK. Jadi perusahaan itu cenderung kalau mencari karyawan, kalau perusahaan besar itu adalah dengan mendatangi BKK, minta referensi. Nah, kira-kira yang potensial di sini itu siswa mana saja, baru dikerucutkan. Nah, dari situlah nanti dia akan mengambil kesimpulan. Baik, lanjut. Terima kasih. Ini berkaitan dengan aksi nyata yang dua. Ini filosofi dari CGP yaitu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi sebelum menggerakkan, bergerak dulu. Sampai kita tergerak, baru bisa menggerakkan. Baik, itu sedikit tentang materi aksi nyata 1.2. Berikutnya adalah aksi nyata 1.3, yaitu ini fasilitator saya adalah Bapak Hendrianto dari Tulungagung, PP-nya Bu Serli Kusturika dari Sempu, saya dari Kaliposo. Sabar. Nomor 2. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini visi saya, jadi bukan visi sekolah. Visi saya yaitu mewujudkan pembelajaran IPAS yang kreatif. Jadi pembelajarannya dibikin kreatif, tidak satu arah. Saya akan berusaha
pembelajaran itu berpusat pada murid. Memang susah pembelajaran berpusat pada murid. Kalau bahasa sehari-hari, apa sampai ibaratnya KD saya terpenuhi nanti sampai akhir semester, itu adalah pertanyaan yang sering muncul pada guru-guru. Karena apa? Dalam praktek tentu KD akan terhambat untuk disampaikan secara keseluruhan. Tapi filosofi Ki Hajar Dewantara adalah yang utama adalah pembelajaran berpusat pada murid. Kalau murid sudah bisa terbawa mengikuti pembelajaran, dia akan tergerak dalam hatinya untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Prakarsa perubahan. Nah, perubahan yang saya inginkan yaitu meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran IPAS yang menyenangkan. Saya akan berusaha IPAS itu adalah menyenangkan, bukan menjadi momok, menghitung gaya, menghitung mol. Itu jelas anak-anak menjadi bosan dan tidak tertarik. Karena biasanya fisika, kimia, matematika itu kan banyak hitungannya. Yang jelas anak-anak kalau siap pasti ngantuk. Itu harus dihindari. Nah, mungkin memang bagaimana kalau pelajarannya memang menghitung, itu memang yang jadi pertanyaan. Ya, makanya untuk pelajaran saya maka akan saya integrasikan pada kehidupan saya. Latar belakang yaitu saya baca. Latar belakang yaitu tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menurut KHD, bukan menurut saya ya. Dari sini proses pendidikan merupakan upaya pemanusiaan manusia secara manusia ke arah kemerdekaan lahir batin. Jadi dilarang menggunakan istilah-istilah hewan. Jadi ya di sini adalah memanusiakan manusia. Sebagai guru penggerak, saya berperan menuntun dan memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa sesuai profil Pancasila. Inilah yang kita gaungkan di kurikulum merdeka, yaitu sesuai profil pelajar Pancasila. Lanjut. Tujuan pembelajaran kreatif yaitu salah satunya adalah siswa menjadi inovatif, maksudnya kreatif dalam pembelajaran, Siswa mudah memahami pelajaran karena apa? Pelajaran dikaitkan dengan benda dalam kehidupan sehari-hari. Siswa senang belajar. Inilah yang kita harapkan, siswa senang belajar bukan berarti kita mengindahkan dari materi. Jadi materi tidak kita bikin menjadi tegang. Materi kita bikin anak-anak terus ingin menggali informasi. Karena kalau sudah tegang pasti anak-anak susah untuk digali informasinya. Baik, lanjut. Tolak ukurnya, siswa dapat mudah memahami materi IPAS yang diajarkan. Siswa tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. Jelas itu harapan saya setelah menerapkan visi saya. Harapan saya siswa tidak jenuh dalam kelas sehingga pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas. Aksi nyatanya meliputi 3 pelaksanaan, persiapan, dan refleksi. Lanjut. Perencanaan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Jelas, setiap apapun kegiatan di sekolah, kepala sekolah harus mengetahui. Jangan sampai ada pihak luar datang, kepala sekolah tidak tahu, makanya harus koordinasi. Kolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai karakter siswa.
Di sini teman sejawat tidak harus mengajarnya sama bidangnya dengan kita. Karena di pembelajaran kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran yang dalam proyek itu adalah penggabungan dari beberapa disiplin ilmu untuk membentuk suatu kegiatan proyek. Jadi tidak harus dengan guru yang mengaku pelajaran sama. Berikutnya adalah memperbanyak literasi baik media cetak, elektronik untuk melatih pengembangan kreatif siswa menyusun pembelajaran yang kreatif. Literasi yang jelas kita terus untuk belajar, baik itu informasi dari elektronik, cetak ataupun dari teman yang sudah punya pengalaman. Itu kita nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Sampai kapanpun kita harus terus belajar. Kalau tidak mau belajar maka kita akan ketinggalan update teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaksanaannya adalah mengimplementasikan prakarsa perubahan yang telah saya rencanakan dengan tahapan kerja. Ini adalah tahapan yang ada dalam guru penggerak berkaitan dengan isi guru penggerak. Jadi proses membentuk isi, membentuk prakarsa itu adalah di tahapan kerja ini, yaitu pembelajaran bervariasi dibuat di dalam kelas. Selama ini pembelajaran kita hanya di dalam kelas, maka untuk selanjutnya pembelajaran harus kita variasi. Kita jangan terpaku pada kondisi sekolah. Kita harus memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Setiap sekolah punya potensi. Kita jangan mengeluh, oh gedungnya nggak ada, oh alatnya nggak lengkap. Itu di kurikulum merdeka tidak ada itu. Potensi yang ada kita maksimalkan. Pasti dengan keadaan seperti ini tentu ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Berikutnya adalah pembelajaran selalu dikaitkan dengan lingkungan, jelas IPAS, ilmu pengetahuan alam. Kalau sosial, ya ini karena dasar saya adalah ilmu eksak. Kalau ilmu sosialnya kita masih meraba-raba, karena dalam IPAS itu ternyata juga ada materi tentang komunikasi, sosialisasi, pemasaran yang perlu kita perdalam lagi. Jadi, makanya di situ tadi ada yang namanya literasi. Terus, hasil pembelajaran bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi bisa diterapkan di rumah. Lanjut, refleksi, menguraikan masalah yang terjadi dalam pembelajaran dan mencarikan solusinya jika menemukan masalah. Ini salah satu dokumennya, langsung ke dokumen. Dokumentasi. Nah, ini kegiatan pembuatan buku kompos, identitas tanaman. Dan ini perubahan energi materi. Ini saya melakukan percobaan dan untuk video kegiatan yang kami laksanakan. Ini adalah salah satu pembuatan buku kompos dengan starter EM40. Baik, lanjut. Ini adalah perubahan energi. Ini adalah merubah energi magnet menjadi cahaya. Ini menggunakan magnet mikrofon yang bekas. Nah, itu gambaran tentang aksi nyata di modul 1.3. Terima kasih. Itu sedikit gambaran tentang apa yang saya lakukan selama 2 bulan ini tentang kegiatan aksi nyata. Untuk selanjutnya adalah kita akan berdiskusi, yaitu tentang cita-cita murid apa yang kita harapkan. Jadi di sini nanti saya akan membagikan titik nol. Nanti teman-teman mengisi berdasarkan pertanyaan dari forum diskusi ini. Lanjut. Nah, ini kalimat umpan cita-cita murid. Kita memimpikan murid yang apa? Kalau Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti apa? Kalau nanti. Terus kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan. Terus
mulai di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini yakin, warga yakin untuk apa? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa, nah ini Bapak Ibu silakan ditulis. Nanti kalau sudah ditulis bisa ditempelkan di apa? Jadi ada 6 ya. Ada 6 judul Bapak Ibu untuk menulis kegiatan ini. Oh, oke, Pak. Ya, tentang pertanyaan. 2, 3, 4, 5, 6. Tidak semuanya 6 orang saja. 3. Langsung jawabannya Pak. Dikaitkan dengan kurikulum sekarang ya. Sudah mau ditanggalkan di papan. Kayak kisi-kisi gitu.
Ya Pak Rani, Pak Devi, bagus Pak. Silakan. Baik, tiga ya. Baik. Angkatan 10 ya. Bisa. Turunnya tuh. Kapan? Satu pertanyaan, satu enggak. Jawabannya kan sudah sama. Jadi langsung titik-titik. Langsung ya. Sudah belum? Hampir 1 jam. Kurang dari 1 jam. Ini tasnya mau 25 mau udah 7. Pas menit ya. Pas menit lagi mau mendek lama loh Pak. Kira-kira 20. Sebagai gambaran, jadi mengisi ini tujuannya adalah nanti untuk mendapatkan isi sekolah. Apa yang kita impikan itu sesuai enggak dengan isi sekolah yang ada saat ini. Kira-kira sudah masih ingat enggak isi sekolah? Nah, ini isi sekolah. Jadi jawaban itu enggak dari membangun insan yang berakhlak mulia, kompetitif dan mandiri. Oh, ditempelkan tuh di sini. Soalnya yang nomor 1 ditempel. Udah ini kan kayak nomor kan? Sini Pak. Saya buat nomor 1. Ya sah ya. Sah.
Kaget-kaget kan? Tiga, masih tiga, kurang tiga. Foto sih pas nempelnya. Pak, ayo mana dipotret? Kok ini ibu ya? Baik, setelah kita belajar, tadi kita belajar bagaimana cara membuat disiplin positif, kita bagaimana cara meyakinkan yang sudah berjalan sudah hampir 1 jam ini. Mari di akhir kegiatan ini kita membuat suatu refleksi atau kesimpulan dari apa yang kita diskusikan hari ini. Yang jelas di sini saya tidak mengajari teman-teman, tapi di sini saya adalah mari kita berdiskusi bersama agar sekolah menjadi lebih baik. Baik, dari sini dapat diambil suatu kesimpulan yang mendasari dari kegiatan budaya positif, yaitu dengan suatu kolaborasi antara sekolah dan wali murid, budaya positif itu dapat diterapkan di rumah. Tujuannya apa? Agar budaya positif itu dapat menjadi suatu kebiasaan dan akan membentuk karakter yang positif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi intinya disiplin positif itu adalah karakter anak kita bentuk dan bisa kita diaplikasikan oleh anak itu di rumahnya. Jadi karakter itu di sekolah dan di rumah bisa sama, jadi tidak dibuat rekayasa. Jadi itulah diri dari siswa tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan diseminasi budaya positif yang saya pelajari dari kegiatan saya sebagai guru penggerak. Mungkin kalau ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, saya siap menerima masukan dan saran, dan jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Hari ini jam berapa? Sudah jam berapa? Jam 12. 12, jam 12. Biasanya kalau jam 12 apa yang kita rasakan? Panas, ngantuk, ada lagi capek, lapar. Biasanya kalau pelajaran, kalau ngantuk itu gurunya bilang apa? Apa? Nah, gini aja, biar pikiran kita fresh, biar kita bisa berpikir lagi. Silakan semuanya berdiri dulu sebentar saja. 5 detik aja berdiri dulu. Berdiri dulu, tangannya diangkat, sekuat-kuatnya. Nah, ya, silakan kembali duduk lagi. Apa yang kalian rasakan? Segar, ada yang segar, ada yang tidak ada apa-apa, ada yang tertawa. Jadi ternyata setelah kita melakukan suatu kegiatan, tentu ada perubahan. Perubahan apa? Menjadi lebih baik. Yang jelas perubahan menjadi lebih baik. Yang tadi ngantuk menjadi kelihatan. Yang tadinya melamun menjadi bisa tertawa. Tapi tertawa sebentar, nggak seterusnya ya. Di sini saya hari ini saya tidak menyampaikan pelajaran yang biasanya. Saya akan menyampaikan suatu proses pembelajaran. Kenapa ini saya sampaikan? Karena setiap kegiatan pembelajaran itu selalu mengalami perubahan. Kurikulum juga berubah. Kalau dulu kurikulum K13, sekarang kurikulum Merdeka. Kira-kira apa tuh kurikulum Merdeka? Kalian pernah memahami apa? Apakah Merdeka nggak usah belajar? Kurikulum Merdeka itu bisa diartikan bahwa pembelajaran itu tidak
terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tidak disekat, kita tidak dikungkung dalam suatu ruangan, kita tidak dibatasi oleh waktu. Kenapa ini sekarang dicoba untuk diterapkan? Karena sekarang perkembangan zaman sekarang adalah zamannya teknologi. Jadi pembelajaran itu tidak harus pagi hari, bisa sore hari, bisa dari rumah. Yang penting dalam pikiran kita ada perubahan. Perubahan yang apa? Perubahan yang lebih positif. Sekarang kita harus mulai memikirkan sebenarnya kita masuk ke SMK itu tujuannya apa. Dan yang harus kalian pahami, SMK itu diciptakan agar atau dibuat agar anak yang lulus itu adalah siap berwirausaha, siap bekerja, siap melanjutkan perguruan tinggi. Tapi yang utama adalah sebenarnya SMK itu adalah diadakan supaya anak untuk siap bekerja. Dalam bekerja kita bisa bekerja sendiri, bisa bekerja di orang lain, bisa bekerja di perusahaan. Tentu dalam bekerja itu ada aturannya. Di sana aturannya apa? Yang pertama adalah yang menjadi fondasi dari kita bekerja di suatu perusahaan itu adalah disiplin. Kenapa ini menjadi kuncinya? Ini saya sedikit cerita gambaran kenapa disiplin utama. Saya dulu punya siswa, dia juara LKS nasional. Dia diterima di perusahaan itu tanpa tes. Ya. Dia langsung masuk dengan gaji, pernah saya tanya itu di perusahaan itu gajinya 7 juta. Tetapi apa? Dia hanya bertahan 2 bulan. Kenapa? Disiplinnya kurang. Karena apa? Waktu jam siang, waktu istirahat, dia apa? Waktunya masuk kembali, dia masih tertidur. Kemudian datangnya terlambat. Tentu ada peringatan pertama, kedua, dan yang berikutnya adalah dia diputuskan hubungan, jadi di stop untuk kerjasama. Tetapi ada siswa, dia rajin ke sekolah, masuknya pagi, pulangnya sesuai tepat waktu, mengikuti pelajaran. Dia tidak juara LKS, tapi dia sampai sekarang mampu bertahan di suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu sebenarnya yang diinginkan adalah yang pertama adalah disiplin. Tentu kalian pernah mendapat hukuman, dapat ibaratnya adalah sanksi. Itu adalah sistem yang diterapkan di kurikulum yang dulu sebelum kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka itu tidak boleh ada hukuman, boleh ada sanksi, tidak boleh ada kekerasan. Karena apa? Dalam pembelajaran kita harus saling mengetahui apa potensi yang kita miliki. Kita guru tujuannya adalah di sini adalah membimbing kalian supaya potensi-potensi yang kalian miliki itu adalah bisa muncul, bisa diperkuat. Setiap siswa itu mempunyai potensi yang tidak sama. Setiap siswa itu punya kelebihan. Kita harus memaksimalkan kelebihan itu. Kita tidak usah minder, oh saya pelajaran ini nggak bisa. Tapi tentu kita punya kelebihan di hal lain. Baik, jadi disiplin itu sangat kuat. Jadi di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang suatu konsep di kurikulum merdeka, yaitu konsep inti dari budaya positif. Budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini, motivasi yang mendorong kita untuk berbuat lebih baik, dan kebutuhan dasar kita apa. Berikutnya adalah keyakinan kelas yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, lanjut. Nah, di sini saya sedikit memberi gambaran apa itu disiplin. Nah, ini
Disiplin positif adalah dapat dikatakan sebagai cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, semuanya harus ada komunikasi. Jadi yang utama adalah tidak boleh ada kekerasan zaman sekarang. Berikutnya adalah dengan disiplin maka akan kita munculkan tanggung jawab dari diri kita. Dengan tanggung jawab maka kita tidak merasa diawasi. Kita merasa melakukan itu dengan kesadaran. Lanjut. Nah, ini adalah motivasi yang harus kita miliki, yaitu ada motivasi internal, eksternal. Internal itu adalah yang timbul dari diri kita. Yang kedua ada eksternal. Eksternal itu lingkungan, tapi yang utama itu adalah motivasi internal. Kita mempunyai keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah ini motivasi kita itu ke sekolah tentu dengan bermacam-macam aktivitas. Ada hal yang kita harus pahami, yaitu kita melakukan suatu kesalahan itu, atau kita hadir ke sekolah, atau kita melakukan aktivitas sekolah itu ada beberapa motivasi. Salah satunya yaitu dengan motivasi karena hukuman, motivasi karena imbalan, dan motivasi karena keyakinan. Baik, tentu dalam kehidupan sehari-hari atau yang kemarin baik di sekolah maupun di rumah, kalau kita mendapat juara dikasih apa? Hadiah, kira-kira hadiah. Dari sini sebenarnya kalau kita dikasih hadiah itu kita itu termotivasi bukan karena kita ada niat, tapi itu motivasi dari luar. Sehingga kalau tidak diberi hadiah ya nanti kita semangatnya akan berkurang. Itulah yang harus kita geser pemikirannya. Selanjutnya, dalam kegiatan ini, masih di kegiatan ini adalah agar kita muncul motivasi dari dalam, kita harus tahu keyakinan apa yang harus kita pahami. Nah, di sini adalah yang akan kita diskusikan atau yang akan kita sepakati. Nah, akan kita sepakati yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan loh. Nanti kalau saya suruh membuat keyakinan kelas, jangan merasa terpaksa. Kalau terpaksa nanti kamu nggak akan melakukan. Ya, jadi dengan keyakinanmu yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh semua warga kelas. Jadi yang membuat keyakinan itu tidak hanya kalian, guru di sekolah pun juga membuat keyakinan. Apa? Karena seorang guru akan menjadi biasanya itu siswa itu akan mencontoh apa yang dilakukan guru. Nah, makanya guru itu bisa dikatakan kalau berbuat selalu menjadi perhatian siswa. Jadi dicontoh, maka seorang guru harus bisa menjadi panutan oleh siswanya. Berikutnya ada keyakinan kelas. Ini menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Tentu dengan keyakinan kelas, permasalahan akan kita urai agar semuanya bisa menerima tanpa ada paksaan, tanpa ada beban, dengan keikhlasan yang kita sampaikan. Lanjut. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini ada ibaratnya rambu-rambu. Rambu-rambu itu sebagai batasan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama bersifat abstrak, umum, pernyataannya universal, mudah diingat. Yang pertama mudah diingat, nah, mudah diingat dan mudah dipahami. Terus kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, di bentuk positif itu maksudnya apa? Keyakinan itu tidak boleh ada kata
kata negatif. Apa kata-kata negatif? Bisa kata-kata kotor. Kata-kata negatif itu misalnya adalah tidak, jangan, bukan. Itu kan negatif. Jadi semua harus dalam keadaan positif. Contohnya yang negatif, tidak boleh makan di kelas. Itu kan negatif, ada kata tidak. Jadi harus dihindari kata tidak dalam membuat keyakinan. Terus kemudian kalau kalian menyampaikan, Pak, saya ingin keyakinan kelas seperti ini. Nah, tolong keyakinan kelas itu dipikirkan bahwa itu bisa saya terapkan di sekolah kita. Jadi kita nggak usah mencontoh sekolah lain, karena sekolah lain belum tentu bisa diterapkan di sekolah kita. Karena setiap sekolah mempunyai budaya yang berbeda. Meskipun secara umum budaya di Indonesia adalah hampir sama, tapi tentu ada perbedaan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Makanya kita itu, mengapa kok kita harus berubah? Berubah itu tidak harus kita mencontoh sekolah lain. Berubah itu apa? Sekarang yang kita lakukan lebih baik daripada yang kemarin, dan yang kita lakukan hari ini menjadi refleksi untuk berbuat lebih baik untuk yang ke depan. Itu adalah keyakinan yang akan kita sepakati. Lanjut. Nah, kalau ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia, kalian, saya, yang jelas kebutuhan kita hidup itu apa? Ya makan, ya dan sebagainya. Kebutuhan cinta kasih itu kita bisa dapatkan dengan cara kita saling menghormati. Tidak harus berpacaran cinta kasih, ya, saling menghormati perbedaan antara perbedaan gender. Berikutnya adalah penguasaan adil. Itu bisa dikatakan kita menjadi seorang pemimpin, menjadi dasar menjadi seorang pemimpin. Kemudian kebebasan itu kita diberi ruang untuk mengekspresikan atau untuk menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kita. Berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Tentu dalam setiap melakukan tindakan kita harus senang, biar tidak menjadi beban, biar tidak menjadi hambatan kita dalam melakukan yang lain. Jadi semua kegiatan harus kita bikin senang. Baik, itu sedikit gambaran tentang keyakinan kita. Jadi hari ini kita akan membuat suatu keyakinan yang nanti kita sepakati bersama. Jadi mulai hari ini tidak ada hukuman, tidak ada istilahnya sanksi, tapi kita harus menyepakati apa yang kita yakini secara bersama-sama. Kita buat kesepakatan dan mulai hari ini nanti kita terapkan untuk hari-hari berikutnya. Jadi mulai hari ini saya juga tidak akan menghukum, tidak akan memberi sanksi. Kalau dulu kemarin yang terlambat saya suruh push up, mulai sekarang tidak ada aktivitas seperti itu. Paham? Nah, jadi keyakinan kelas. Sekarang saya minta kalian nanti untuk menulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan, ya, seperti apa. Tapi jangan ada kata tidak loh, ya, nggak boleh ada kata tidak, ya. Baik, ini sesuai dengan pokoknya sudah, karena di sini adalah bersifat kelasnya moving. Meskipun kelasnya moving itu ini adalah suatu aset yang harus kita perhatikan. Dengan kelas yang moving ini kita menjadi apa? Kita itu mempunyai semangat untuk terus bergerak menjadi lebih baik. Baik, di sini saya bagikan ini take note untuk ditulis. Jadi nanti setiap kelompok menulis satu saja, wes kalau banyak-banyak. Yang penting cirinya apa? Tadi bersifat universal, mudah diingat dan dipahami dan dapat diterapkan di sini, ya. Boleh kalian bagaimana menggunakan HP atau sebagainya, boleh, tidak ada halangan. Baik, di sini saya bagikan untuk ditulis. Nanti setelah ditulis ditempelkan di sini, ya. Setelah ditempelkan nanti
perwakilan untuk membaca, kemudian kita simpulkan kesepakatan kelas ini ya. Baik, ini saya bagikan. Ya, berapa? Sini 4 ya. Nah. Sekarang ditulis. Aku pulang lebih cepat. Sama juga nggak apa-apa karena ini kan keyakinan, sama boleh. Tidak sama juga boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak harus sama. Boleh. Tidak apa-apa, nanti kita menolak yang penting kalian kelas berarti SD. Ya sudah bisa ditempelkan di situ ya. Yang penting dikelompokkan sesuai warnanya, satu kelompok satu warna ya kan. Satu kelompok satu warna. Ayo gantian. Mau izin? Ya silakan ya. Kalau izin nggak apa-apa. Nah, itu bisa juga menjadi keyakinan. Mau izin dulu. Tidak langsung keluar. Juga kesepakatan, bisa jadi kesepakatan. Ini lo yang rezekinya. Saya dulu. Sudah ada 5, 10, 11, ya 15. Baik, mari kita mencoba untuk menyepakati apa yang menjadi keinginan kalian di kelas ini agar pembelajaran ini menjadi lebih baik, karena kita ingin suatu perubahan dalam pembelajaran. Hal ini agar apa yang kita cita-citakan berhasil dan kita mempunyai rasa tanggung jawab. Yang berat itu adalah rasa tanggung jawab. Makanya kita mulai harus menanamkan rasa tanggung jawab. Baik, mari kita bahas. Tetap semangat. Ada yang mau dengan sukarela untuk membantu, untuk menyimpulkan. Ayo tunjukkan jiwa kepemimpinan kalian. Ada yang maju untuk silakan. Ayo silakan. Ditulis. Kita buat untuk menyimpulkan. Kalian tulis. Jadi apa saja kesepakatan yang di sini? Ini kan ini bisa ditulis di sini. Yang sama ya nggak usah ya. Mulai sini. Coba di nomor 1 apa? Terus ini ya? Apa dibaca dulu nanti kita diskusikan apa? Modul doa sebelum mengikuti pembelajaran. Ya, boleh.
Yang ini apa? Sama Pak. Sama saya. Lanjut di sini. Sama ke Pilih boleh. mengikuti pembelajaran dengan baik, berdoa sebelum belajar. Ini Pak. satu ya. Mengikuti pelajaran. Sudah capek. Salah kok. Mengikuti pelajaran. Sesuai jadwal. Nah, sesuai jadwal ya. Sing sini terus kebebasan dalam belajar. Bebas itu kan sebentar ya. Kebebasan itu maknanya adalah bisa disepakati pembelajaran yang menyenangkan. Sama saja dengan pembelajaran yang tidak konotasinya negatif, bebas nanti dalam belajar tidak membawa buku. Makanya pembelajaran yang menyenangkan. Terus berikutnya apa? Bersyukur setelah melakukan pembelajaran. Mensyukuri kegiatan pembelajaran. Mensyukuri kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya ini juga sama. Nah, ya sudah. Berikutnya yang lainnya. Nah, sudah. Terima kasih atas kesukarelaan. Berikutnya kelompok lain silakan sesuai kelompoknya. Ayo, silakan. Ayo, sesuai. Ya, silakan ditulis. Ayo, ditulis. Mana? Yang kelompoknya warna apa? Oh iya, apa ini? Menghargai. Iya, tulis menghargai pendapat teman. Nah, jadi menghargai. Kalau ada teman yang berpendapat, kalian harus menghargai. Cara menghargainya bagaimana? Kira-kira mendengarkan. Ya, jadi harus mendengarkan ya. Itu sudah kesepakatan loh, bukan? Jadi saya nggak perlu melarang. Jangan rame, ada temanmu yang mau menjawab. Nggak usah ya. Sudah disepakati. Apa? Bersikap sopan santun. Berikutnya ini kejujuran dalam melakukan kegiatan. Berikutnya ini bertutur kata sudah, bertutur kata juga sudah. Baik, berikutnya kelompok mana yang belum? Pak. Ayo perwakilan. Ayo. Siapa mana? Yang belum yang mana? Ayo silakan. Ayo ditulis. Apa yang kamu tulis tadi? Yang kamu yakini, silakan ditulis sana. Jadi disimpulkan. Ayo, silakan. Ayo, harus berani anak SMK kok. Nah, ini loh melatih kemandirian kalian, keberanian kalian. Orang sukses itu harus siap jadi pemimpin. Ayo. Apa?
Ya, bisa menyimpan HP saat pembelajaran lah. Kalau seperti ini kan berani lah ya. Ingat menyimpan HP saat pembelajaran. Ayo, kan ya. Ya. Nah, itu saya nggak buat aturan loh ya. Ini kesepakatan aja. Terus ada lagi. Menggunakan pakaian yang sesuai ketentuan sekolah. Iya, menggunakan pakaian. Ya, pakaiannya harus identitasnya SMK Negeri 2 Tegalsari. Gak boleh pakai identitas lain. Kemarin kan masih ada yang pakai identitas SMK tertentu. Ya, nggak usah saya sebutkan ya. Itu ingat. Satu lagi apa? Datang tepat waktu. Ya, datang belum ada ya. Oh iya, yes. Datang tempat waktu. Terus apa lagi? Menghargai, menghormati teman dan guru. Menghargai dan menghormati ya, menghargai dan menghormati. Terus apa lagi? Yang belum, yang tidak sama. Mendengarkan guru saat pembelajaran. Oh ya, mendengarkan guru saat pembelajaran. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya, terima kasih atas semangatnya untuk mulai melakukan perubahan. Baik, di sini sudah kita buat kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu lahir dari diri kalian, dari faktor internal dari diri kalian, bukan karena pengaruh dari luar. Sesuatu yang kalau dimulai dari dalam diri tentu akan memunculkan tanggung jawab. Kalau sudah tanggung jawab tentu bisa melaksanakan dengan tidak terpaksa, ya. Yaitu baik, sedikit saya review dari keyakinan yang kita sepakati bersama di kelas ini. Yaitu yang pertama, berdoa sebelum pembelajaran. Jadi tanpa ada komando dari saya, nanti perwakilan kelas mungkin bergantian bisa memimpin berdoa sebelum pembelajaran. Terus berikutnya mengikuti pembelajaran sesuai jadwal. Jadi jangan ada istilah apa? Bukunya ketinggalan yang tidak dibawa tidak sama dengan sesuai jadwal. Nah, itu jangan ada sampai terjadi itu. Supaya itu tidak terjadi, apa yang kita lakukan solusinya? Biar gak salah mengambil buku waktu berangkat sekolah. Apa kira-kira solusinya? Jadwal. Melihat jadwal, kita harus punya jadwal. Terus berikutnya adalah menghargai pendapat teman. Ya, menghargai pendapat teman apa? Dengan cara apa? Jika ada teman berpendapat, kita mendengarkan. Ya. Terus berikutnya adalah kejujuran dalam melakukan kegiatan. Kejujuran itu bisa diterapkan misalnya dalam ujian kita jujur. Percuma kita nilai baik tapi bukan dari kemampuan kita. Pembelajaran itu hasilnya diperoleh dalam waktu jangka yang lama, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek apa? Nilai kita dapat. Jangka panjang apa? Nanti kedepannya kita akan mempunyai suatu sikap bahwa dengan jujur maka otomatis keberhasilan akan menuju kita. Orang yang sukses itu tidak semuanya dimulai dengan anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang nilainya bagus. Tidak. Orang sukses itu dimulai salah satunya selain disiplin adalah dia harus berani jujur, berani mengakui apa yang sesuai kemampuan kita. Itu adalah kejujuran. Berikutnya adalah menyimpan HP saat pembelajaran.
Di sini maksudnya menyimpan HP adalah HP tidak dilarang di sekolah, sekarang zaman teknologi. Tetapi kita menggunakan HP jika nanti ada waktu tertentu memang saya akan meminta kalian menggunakan HP. Tapi HP bukan untuk main game, tapi untuk pembelajaran. Boleh nanti. Makanya pembelajaran saya HP boleh dibawa, tapi penggunaannya adalah nanti ada sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan pakaian sesuai ketentuan sekolah. Nah, ketentuan. Jadi kalian sudah tahu lah, sudah mengalami kemarin tata tertibnya. Tapi di sini kan bukan membicarakan tata tertib, tapi adalah keyakinan. Dengan kita berpakaian rapi, maka kita menghindari apa? Perbedaan mungkin ekonomi atau kesenjangan sosial itu bisa kita minimalisir. Berikutnya datang tepat waktu berarti sesuai jadwal. Menghargai sudah, mendengarkan guru saat menjelaskan. Jadi guru menjelaskan, kalian nggak usah main HP, nanti ada waktunya sendiri. Terus ada lagi tadi jika mau keluar, misalnya mau ke kamar kecil dengan mengacungkan tangan, izin ya. Kira-kira dari sini kan mudah atau diingat apa keyakinan kita kan ya. Nah, selain mudah diingat, itu kan bisa kalian terapkan. Jadi benar dari gambaran tadi ternyata kalian membuat kalimat yang mudah diingat. Nah, kalau mudah diingat nanti harapan semuanya kita bisa melaksanakan. Kira-kira sanggup apa tidak? Sanggup. Terima kasih atas keyakinan kalian bahwa keyakinan ini adalah sebagai fondasi bagi kita agar kita bisa berbuat lebih baik. Baik, itu adalah apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Jadi mulai sekarang tidak ada kekerasan, tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Yang ada adalah kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mau kita berdiskusi agar semuanya berjalan lebih baik. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.